Oke, mari kita bahas tentang format file ya, RAW dan JPEG. Oke, lanjutan dari kemarin ya, sebelum basi. Jadi di dunia fotografi itu ada satu miskonsepsi lagi ya tentang format file ya. Kalian pasti pernah dengar kalau ada yang bilang begini, kalau fotonya mau bagus pakai format RAW. Nah, itu salah besar ya. Jadi sesuai judul ya, RAW dan JPEG, bukan RAW versus JPEG. Nah, jadi di kamera digital itu kita diberi dua pilihan ya untuk memilih format file JPEG atau format RAW. Kita mulai dari RAW dulu ya. Jadi sesuai namanya, RAW itu file mentah. File mentah itu artinya begitu shutter kita tekan, itu tidak ada kamera itu tidak menambahkan seperti sharpening, noise reduction dan lain-lain di hasil foto kita. Jadi fotonya ya mentah, artinya belum dimasak. Nah, kebalikannya kalau JPEG itu filenya sudah dimasak oleh sistem kamera. Jadi sudah ditambahkan seperti sharpening, saturation dan lain-lain ya. Nah, pada aplikasinya gimana sih pengaplikasiannya RAW dan JPEG itu? Jadi kalau misalnya kalian butuh sesuai kebutuhan, lagi-lagi sesuai kebutuhan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kalian seperti kasus kita kemarin itu kan tentang dynamic range ya. Kita butuh dynamic range yang tinggi. Nah, kalau itu kita pakai file JPEG, itu memang tetap bisa kita rubah slidernya ya. Slider shadownya itu masih kita bisa ubah, tapi kapasitasnya sudah sedikit. Kemampuan untuk memulihkannya itu sudah sedikit karena filenya sudah kompresi. JPEG itu file kompresi, bukan file mentah seperti RAW. Jadi begitu kita set slidernya, kita naikkan misalnya shadow ya, itu nanti noise-nya parah sekali ya, karena itu filenya sudah kompresi ya. Nah, kebalikannya kalau di RAW, begitu kita ingin menaikkan shadow, kita ingin cerahkan bagian shadownya, itu bisa sampai maksimal karena masih mentah, belum dimasak sama sekali. Itu masih bisa kita maksimal, kita rubah-rubah settingnya ya, seperti saturation dan lain-lain ya. Pengaplikasiannya seperti kemarin itu. Kalau ya foto model pun bisa, foto model kebanyakan malah model pakai RAW ya. Seperti pre-wedding itu sebenarnya lebih baik pakai RAW. Nah, yang banyak salah kaprah itu semua fotografer, semua kondisi dipakai RAW. Misalnya kayak dokumentasi event, dokumentasi apapun lah, itu pakai RAW itu kalian bunuh diri. Kalian harus mengkonversi lagi satu-satu dari sekian ratusan foto dokumentasi itu ya. Kalian konversi satu-satu dengan software. Dan konversi kan lumayan memakan waktu itu. Kalian harus tambahkan saturasi, harus tambahkan macam-macam. Nah, kalau seperti foto dokumentasi itu lebih baik kalian pakai JPG. Dan kalau fotografer yang sudah baik ya, fotografer baik itu ya mengerti bagaimana cara mengeset exposure. Jadi tidak asal-asalan exposure-nya seperti video-video kita yang lalu kan, sudah saya jelaskan tentang exposure kan. Nah, kalau ada kasus seperti pre-wedding atau model, portrait, landscape, itu lebih bagus memang menggunakan RAW karena kita bisa nanti kita atur macam-macam ya dengan software ya. Dan itu kan biasanya foto berkonsep, sudah dikonsep ya fotonya ya. Tapi ada juga satu lagi, tidak selalu, walaupun tadi saya bilang itu sebagai pakai RAW, tapi pakai JPEG juga tidak masalah. Karena kalau kita yang fotografer sudah kawakan ya, itu kita sudah set semuanya, semua sudah dipersiapkan. Jadi tidak akan ada namanya miss exposure. Jadi pakai JPEG pun tidak masalah.
Cuma nanti mungkin kreativitas setelah saya terhidangkan itu ya berhenti saat itu juga, karena sudah dimasak kan, dimasak di kamera kan. Nah kalau RAW itu belum dimasak, kreativitasnya masih bisa berlanjut nanti setelah di komputer, di software ya. Jadi bukan versus ya, bukan RAW versus JPG, salah. Kita diberi dua pilihan dalam dunia digital ini ya, yaitu diberi dua pilihan, format file RAW dan JPG, bukan lawan. Itu bukan versus, bukan mana yang lebih baik, bukan, sesuai kebutuhan kita masing-masing saat menggunakan kamera tersebut. Oke, kalau di Canon ini ada Canon 1DS Mark III ya, ini flagship tahun 2008 kalau tidak salah. Nah kalau ini juga rekomendasi saya ya, hanya saja ini keterbatasannya dia di ISO. Ini ISO nya mentok di 1600. Jadi kalau kalian masih belajar tidak saya rekomend sih sebenarnya ini. Selain ini berat, dia juga ISO nya mentok di situ ya. Kamera lain dengan harga 8 jutaan tuh bisa dapat sekarang ini ya, teknologinya bisa dapat jauh lebih baik dari yang ini. Cuma ini kamera hobi saya saja ya. Oke, kalau di Canon itu format file RAW-nya itu formatnya CR2 ya. Jadi tiap kamera itu dia berbeda-beda format RAW-nya ya. Jadi sesuai software masing-masing. Tapi kalau Photoshop itu atau Lightroom ya itu bisa segala sih. Kebanyakan sudah bisa sih ya, memproses format RAW ya. Kalau di Canon itu CR2. Kalau yang mirrorless saya kurang paham itu format RAW-nya apa. Mungkin kalian yang tahu bisa di komen ya di bawah. Dan kalau yang Nikon itu dia NEF formatnya ya. Di image quality ya. Nah dia kalau RAW-nya itu formatnya NEF. Tiap kamera beda-beda ya, tapi pada dasarnya sama seperti tadi itu kegunaan dan fungsinya ya. Oke, jadi kalian sekarang tidak salah paham lagi ya. Kalau ada yang bilang kalau foto harus bagus ya pakai RAW. Nah kalau kalian foto dokumentasi acara, misalnya acara sekolah, acara apa, pakai RAW, itu benar-benar kalian perlu diri, karena foto dokumentasi itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan foto ya. Kalian memproses ribuan foto benar-benar bunuh diri itu ya, buang-buang waktu kalian. Oke, pada video berikutnya saya akan jelaskan tentang besar sensor ya. Jadi ini di sini ada dua, ini 1DS Mark III ini full frame, sensor full frame, dan yang ini crop APS-C. Nah, pada video selanjutnya saya akan jelaskan lebih lengkap ya, lebih lanjut. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.